Siapa tadi? Orang yang belajar ilmu seperti kita Bapak Ibu sekalian yang belajar ilmu. Makanya kita juga hati-hati. Kita di sini masjidnya Masya Allah kita belajar ilmu, belajar Al-Quran. Maka kita selalu berdoa, ya Allah jauhkanlah aku daripada sifat ria. Karena ria ini sangat tipis Bapak Ibu sekalian. Sangat tipis. Dan terkadang ada orang yang jatuh dalam ria, dia sendiri tidak sadari kalau dia jatuh dalam ria. Tidak sadari kalau dia jatuh dalam ria. Ya. Orang yang kedua adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu. Ini kan luar biasa, amal saleh. Ini amal soleh, perbuatan yang terpuji. Sekiranya orang belajar lalu mengajarkan ilmu yang dipelajarinya ikhlas lillahi ta'ala, maka orang yang pertama akan masuk surga. Orang minal awwalin yang akan masuk surga. Tapi sebaliknya, perbuatan baik yang diniatkan bukan lillahi ta'ala, hanya ingin mencari ridho selain Allah subhanahu wa ta'ala, justru akan menjadikan amalan atau niatnya itu menjadi orang-orang yang pertama akan masuk azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qara al-Quran fa'utiya bihi. Dan orang yang membaca Al-Quran fa'utiya bihi, pada hari kiamat akan diperlihatkan itu, dihadapkan. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu dipertanyakan kepadanya, apakah anda mengenal nikmat-nikmat ini? Fa'arafaha, lalu betul dia kenal. Qala fama amilta fiha, bagaimana kamu melakukan dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia mengatakan, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan membaca Al-Quran karena mencari ridhamu. Qala kadzabta, maka Allah mengatakan engkau berbohong. Dalam hadis yang lain dikatakan, malaikat juga mengatakan engkau berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi anda mempelajari ilmu liyuqala alimun, agar supaya anda disebut oleh orang sebagai orang alim. Ya. Mempelajari ilmu agar disebut oleh orang sebagai orang alim. Wa qara'atal Qur'an liyuqala huwa qari, dan anda membaca Al-Quran hanya ingin dianggap sebagai qari. Makanya terkadang sering saya sampaikan kepada anak-anak kita, mahasiswa kita atau teman-teman kita, silahkan, lomba tidak dilarang, tetapi di sini perlu dijaga. Jangan sampai melalui lomba itu kita menjadi juara sehingga menjadi kebanggaan, muncul perasaan ingin, apalagi kalau kita yang juaranya. Ya. Dan itu khafi, ria itu sangat khafi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sampai muncul ria. Apalagi dalam satu kampung misalnya, orang kampung misalnya, hanya dia orang yang fasih baca Al-Qurannya, bahkan dia qori juara satu, pasti dikenal di kampung itu. Setiap lewat itu khawatir muncul ingin dilihat oleh orang, lewat ke si fulan, ya, dan seterusnya. Nah ini semua banyak yang perlu kita jaga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita berusaha beramal soleh. Yang kedua, kita jaga amal soleh kita jangan sampai jatuh ke dalam riya. Iya. Faqad qila, kemudian orang-orang di dunia sudah menyebutmu sebagai qari, sudah menyebut sebagai orang alim. Summa umira bihi, diperintahkan kepadanya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Itu suhiba ala wajhihi, itu diseret di atas mukanya, masuk ke neraka. Jadi bukan disuruh dan didorong masuk neraka, tetapi itu diseret wajahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi belum sampai ke neraka, masuknya saja itu dihina. Jadi orang ria itu masuknya saja ke dalam neraka itu sangat terhina. Sampai dalam neraka mendapatkan siksaan, wal iyadu billah. Wa rajulun wasa'allahu alaihi, dan seorang laki-laki
yang Allah berikan kepadanya kemudahan harta, keluasan harta yang banyak. Wa atahu min asnafil mal, Allah berikan kepadanya keluasan harta, fa utiya bihi, lalu nanti pada hari kiamat akan dihadapkan harta itu di depannya, fa arrafahu ni'amahu, kemudian ditanyakan kepadanya, apakah ini nikmat harta kamu, apakah ini yang kamu lakukan, yaitu suka memberi, ya, suka memberi. Jadi hartanya diperlihatkan, kemudian dia memberi. Artinya orang dermawan, Bapak Ibu sekalian, orang dermawan. Fa'arafaha, lalu dia mengenal dirinya bahwa itu memang dia. Qala fama amilta fiha, bagaimana niatmu waktu itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya, tidak ada yang saya tinggalkan di jalan yang engkau cintai untuk saya infakkan di dalamnya, ya Allah, kecuali saya infakkan semuanya untuk mencari ridhamu. Artinya tidak ada jalan daripada hartaku itu yang engkau perintahkan saya harus keluarkan, saya belanjakan. Diperintahkan untuk dikeluarkan zakatnya, saya keluarkan zakatnya. Diperintahkan untuk disedekahkan, saya sedekahkan. Ada perintah dari hartaku untuk diinfakkan, saya berbagi, saya infakkan. Semua saya lakukan mencari ridhamu. Allah mengatakan, dan malaikat juga mengatakan dalam hadis yang lain, kadzabta, kamu berbohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Akan tetapi kamu kerjakan itu, kamu lakukan itu agar supaya kamu disebut oleh orang-orang sebagai dermawan, sebagai orang dermawan. Faqad qila, dan orang-orang di dunia mereka sudah menyebut Anda sebagai orang dermawan. Tak seorang pun di kompleks Anda, tak seorang pun di kampungnya, di kotanya, kecuali mereka pasti tahu kalau Anda orang dermawan. Dan itu yang Anda cari, Anda sudah dapat di dunia. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau kita niatnya hanya sampai ke dunia, maka kita akan dapatkan di dunia dan tidak ada bagian untuk akhirat. Waliyahillah. Kemudian dengan siksaan yang sama, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar, diseret wajahnya masuk ke dalam neraka. Waliyahillah. Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa pengantar yang diberikan dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan tema yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa riya itu adalah merupakan amalan yang khafi, yang sangat tersembunyi. Ya, tersembunyi amalan ini karena dia adalah tempatnya di dalam hati dan tidak terlihat. Sehingga dalam banyak hadis itu disebut dengan sebagai syirik sarair. Syirik sarair itu adalah syirik rahasia. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang pergi ke sebuah tempat lalu dia menyembah benda di sana, maka kelihatan, tidak disebut rahasia karena nampak orang menyembah, maka itu namanya syirik besar. Ini riya, tempatnya di dalam hati. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali dia. Bahkan terkadang orang yang jatuh dalam syirik rahasia ini atau yang disebut dengan riya pun tidak sadar dirinya kalau dia jatuh dalam riya. Ini pentingnya kita belajar, Bapak Ibu sekalian, mempelajari hal-hal yang buruk untuk menjauhi perbuatan itu. Ya. Dan riya juga adalah perbuatan nifak. Orangnya disebut dengan munafik. Perbuatannya disebut nifak. Orang yang melakukan sifat nifak ini disebut dengan munafik. Ya. Kenapa dikatakan munafik? Karena dia beramal amalan yang sesuai dengan syariat, yang dimana syariat itu Allah yang memerintahkan, tetapi dia kerjakan syariat itu bukan untuk si pembuat syariat. Paham maksudnya, Bapak Ibu sekalian? Kenapa disebut dengan munafik? Makanya dari awal kita katakan bahwa riya ini adalah hubungannya dengan ibadah. Dikatakan munafik karena orang ini beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, berzikir, semuanya hanya ingin agar supaya orang-orang melihatnya kemudian dipuji,
dia berzikir, dia berdoa agar dia membaca Al-Quran, agar supaya orang-orang mendengar dia, kemudian orang itu memuji dia. Kenapa dia tidak peruntukkan saya membaca Al-Quran agar Allah memuji saya? Maka ibadah apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, apapun ibadah, kita tanya, ibadah itu siapa yang buat? Allah. Siapa yang perintahkan kita sholat? Allah. Maka kita harus juga peruntukkan niat kita hanya si pembuat syariat itu. Siapa yang perintahkan kita, maka kita ikhlaskan hanya untuk dia. Ya, contoh kecil misalnya, kalau kita bawa ke dunia kita, dunia kerja misalnya. Kalau atasan kita di kantor memerintahkan kita membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu. Lakukan ini, modelnya seperti ini, tata caranya seperti ini, modelnya seperti ini, selesai tanggal sekian. Maka apa yang kita lakukan? Saya lakukan sesuai apa yang diminta oleh atasan saya. Dan saya hanya mencari apa? Keputusan daripada atasan saya. Saya tidak mau melihat apakah teman-teman saya melihat pekerjaan saya sudah baik atau belum baik. Yang saya inginkan adalah penilaian dari yang menyuruh saya. Apakah pekerjaan saya setelah selesai sudah dianggap baik atau tidak? Saya tidak membutuhkan orang lain yang bukan dia yang menyuruh saya. Maka begitu dengan syariat. Siapa yang memerintahkan kita sholat, maka sholat itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sangat tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian, orang sholat kemudian dia peruntukkan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka disebut dengan munafik, karena lain yang dibuat tapi lain yang ada di dalam hatinya. Lain yang ada di dalam hatinya. Kemudian riya adalah, ya, munafik di sini juga kata ulama kita munafik i'tiqadi, karena munafik ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik amali itu terkait dengan amalan-amalan. Munafik i'tiqadi itu terkait dengan hati. Maka riya ini adalah terkait dengan hati. Ya. Kalau munafik amali terkait dengan amalan, seperti misalnya apabila dia berkata, itu kan ciri-ciri munafik ada 3. Apabila dia berkata, dia berbohong, itu munafik amali. Sering kita temukan itu munafik amali. Munafik i'tiqadi, riya ini itu lebih parah daripada berbohong itu, ya, daripada berbohong. Itu munafik amali, berkata dia bohong, berjanji dia ingkar, diberikan amanah dia mengkhianatinya. Itu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan amalan. Kalau dia sholat dia malas. Kalau dia sholat paling di rumahnya, tidak mau ke masjid, apalagi laki-laki. Ini munafik juga sebenarnya, ya. Ya. Kenapa? Karena diperintahkan kita ke masjid kemudian tidak ke masjid, itu juga munafik. Tapi munafik amali, terkait dengan perbuatan, tidak sampai jatuh pada riya. Ada yang sholatnya kadang sholat kadang tidak, ini semua munafik, ya. Tapi kalau kadang sholat kadang tidak, nah ini bahaya juga, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini munafik, oleh ulama kita mengatakan munafik al-khullas, betul-betul munafik murni, ya. Munafik murni, khullas artinya murni, khalis, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kemudian orang munafik, karena riya ini kenapa munafik juga dibahas, karena orang riya itu pekerjaannya orang munafik, ya. Dan munafik ini amalannya itu bisa dikatakan asal-asalan. Kenapa kita katakan begitu? Ya. Karena ketika dilihat oleh manusia itu amalannya diperbagus, dan ketika tidak dilihat oleh manusia kemudian amalannya
biasa-biasa saja atau bahkan berhenti. Nah, ini orang ria, munafik i'tiqadi yang saya maksud, ya. Jadi kalau orang ria itu Bapak Ibu sekalian, munafiknya adalah amalannya tidak istiqomah. Orang ria. Kalau ada orang yang beramal mukhlishan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti istiqomah Bapak Ibu. Di depan orang banyak, sendirian, dia tetap akan sama ibadahnya. Tapi orang munafik, dia akan malas ketika sendiri, dan dia akan semangat ketika di depan orang banyak. Karena tujuan daripada ibadahnya adalah orang banyak. Kan gitu. Orang ria itu kan harapannya siapa? Orang banyak. Jadi kalau tidak ada orang, nggak ada gairahnya beribadah, nggak ada gairahnya, semangatnya berkurang. Jadi orang ini ada perkataannya Ali bin Abi Thalib, ya, saya sempat tulis itu. Perkataannya Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, ria itu ciri-cirinya satu, malas beramal jika sendiri. Yang kedua, rajin jika dia di tengah-tengah orang. Yang ketiga, bertambah semangat beramal jika dia dipuji. Dan yang ketiga, berkurang frekuensi amalannya jika dicela. Ya, itu orang ria beramal. Munafik. Karena tidak sama amalannya ketika sendiri dan ketika banyak. Nggak bisa istiqomah. Sedangkan kan harusnya sama. Kenapa? Karena yang melihat kita waktu sendiri dan ketika kita banyak sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Hanya Allah yang melihat kita. Kalau harapan kita Allah seharusnya sama antara ketika kita sendiri dan ketika kita orang banyak. Kenapa kata Rasulullah SAW, Abdalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Rahasianya apa? Kenapa kata Rasulullah sholat yang paling mulia setelah sholat yang paling utama setelah sholat fardu yang 5 kali sehari semalam yang kita kerjakan adalah sholat malam, qiyamul lail. Kenapa? Karena di malam itu pasti tidak ada yang melihat kita. Kita akan jauh dari riya. Kita akan jauh dari sum'ah, ingin didengar dan ingin dilihat orang. Maka itu amalan yang paling utama. Kalau ada ketika kita pergi sholat di masjid rame-rame, itu masih bisa melahirkan riya Bapak Ibu sekalian. Kita bermajlis ini sekarang masih bisa melahirkan riya. Kita sholat berjamaah sebentar isya, itu masih bisa melahirkan riya. Karena riya ini khafi, kata Nabi, sangat tipis. Sampai orang ria pun tidak tahu dirinya jatuh dalam ria. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin dipuji, dia semakin semangat. Tapi ketika dicela, dia hilang frekuensi amalannya. Semangat itu mulai hilang atau bahkan dia meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Dan terkadang kita lihat itu, saya pernah waliyadzubillah melihat ya, itu dulu saya kenal sekali ya. Dulu sebelum naik haji itu belum pakai jilbab memang, tapi setelah naik haji alhamdulillah pakai jilbab. Justru setelah pulang dari haji itu jilbabnya besar di awal. Nah sekarang ini kan buka jilbab lagi, Bapak Ibu sekalian. Cipotnya pun saya tidak lihat. Karena dia belum merasa ibu-ibu kayaknya. Biasanya yang muda-muda itu agak aneh kalau dia pakai cipo. Biasanya orang tua yang banyak pakai cipo. Dia nggak pakai cipo juga. Ya, nggak kelihatan tandanya kalau dia ibu haji. Cuma karena kita kenal, saya tahu sudah pernah haji, pernah umroh. Saya bilang, kenapa jilbabnya dilepaskan? Ya, kemudian pakaiannya sudah kembali lagi seperti. Nah ini kenapa nggak bisa istiqomah? Saya khawatir, ya, sholatnya orang seperti ini, puasanya, zakatnya, umrohnya, hajinya, semuanya hanya ingin supaya didengar orang, Haji Tommy. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian.
Coba selain daripada kita capek, banyak biaya yang keluar, justru semua yang banyak itu yang memasukkan kita masuk neraka. Kan dimasukkan ke dalam neraka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena riya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, maka orang ikhlas itu orang yang tidak riya beribadah, Bapak Ibu sekalian, dipuji maupun dicelah itu sama. Ya. Jadi orang ikhlas itu adalah ketika dipuji tidak bangga, dan ketika dicelah juga tidak putus asa. Artinya ibadah karena lillahi ta'ala, bukan untuk orang, maka apapun pandangan orang kepadanya itu tidak dikhawatirkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara bahaya daripada riya, bahwa fitnah dan ujian yang terbesar yang kita ketahui adalah Dajjal, tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru riya, bukan Dajjal. Nah, fitnah yang terbesar di dunia ini Bapak Ibu sekalian munculnya nanti Dajjal, tetapi bukan itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah riya. Kenapa demikian? Karena riya ini bisa datang kepada siapa saja orangnya. Riya ini bisa datang kapan saja waktunya. Riya ini kapan dia berada dimanapun tempatnya. Sedangkan Dajjal itu sudah pasti nanti mendekati hari kiamat. Ya. Makanya yang paling dikhawatirkan oleh Nabi adalah riya. Karena riya ini itu sudah muncul dari sejak nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Sifat ini sudah ada. Kemudian dalam Islam dilarang kita melakukan perbuatan riya. Ya. Sehingga orang jatuh dalam riya ini sangat mudah sekali kalau tidak didasari dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian amalan yang dilakukan dengan riya itu nanti Bapak Ibu sekalian pada hari kiamat, ya, untuk pelaku riyanya itu tidak ada lagi bagiannya. Jadi yang saya katakan mungkin puluhan tahun dia sholat, tapi semua sholat yang dilakukan itu adalah riya, maka semua sholat yang dilakukan karena riya itu tidak ada sama sekali yang dia dapatkan. Semua ibadah puasa yang dilakukan karena riya itu semua juga tidak ada yang didapatkan. Kita sebutkan ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyir hadhil ummata bis-sana'i wad-din war-rif'ah wat-tamkini fil ardi, faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasibin." Kata Rasulullah SAW, berikanlah, sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini bahwa mereka umat muslim itu akan meraih suatu kemuliaan. Selama dia adalah muslim, dia mulia. Selama dia muslim, dia berada di naungan agama yang Allah perintahkan, yaitu al-Islam. Selama dia adalah muslim, umat Rasulullah, maka dia akan jaya dan ditinggikan derajatnya. Orang muslim itu tinggi derajatnya. Wat tamkin fil ardi, pasti dia menjadi penguasa di atas muka bumi. Bumi ini Bapak Ibu sekalian miliknya Allah. Miliknya Allah. Dan pasti yang Allah ridhoi hidup dan bahagia mengatur dunia ini oleh sang pemilik dunia ini adalah orang-orang yang memeluk agamanya, yaitu agama yang Allah ridai, al-Islam. Maka pasti dia selain daripada mulia, dia pasti akan, ya, bisa menguasai muka bumi. Faman amila minhu amal al-akhirah di dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasibin. Maka barang siapa di antara umatku, ya, yang beramal ibadah, beramal akhirat untuk urusan dunia, maka nanti pada hari kiamat tidak ada lagi bagian baginya.
Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang beramal akhirat, seperti apa amal akhirat? Amal akhirat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu amal akhirat. Lid dunia, tetapi niatnya untuk meraih dunia. Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah, lam yakul lahu fil akhirah min nasibin. Pada hari kiamat tidak ada bagian pahala balasan dari Allah, sedikit pun tidak ada. Iya. Kalau kita niatkan pertama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada dunianya ikut, itu adalah balasan yang Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Itu kebaikan. Yang kedua, kalau ada yang beribadah, sebelum melakukan ibadah itu niatnya lillahi ta'ala. Oke? Salat maghrib dia lakukan betul-betul lillahi ta'ala. Enggak ada sama sekali sedikit 1% pun tidak ada untuk riya, sum'ah. Membaca Al-Quran, misalnya anak kita disuruh membaca Al-Quran di atas podium, dia membaca Al-Quran tidak sedikit pun riya walaupun 1%. Kemudian ketika turun ternyata dipuji oleh orang, Masya Allah bagus sekali bacaan tak. Masuk riya Bapak Ibu sekalian? Dipuji, kemudian dia senang dengan pujian itu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah ini termasuk riya? Saya ulangi ya. Hah? Nah, ada anak kita, jadi tidak usah ibu ya. Ada anak kita naik ke podium disuruh untuk mengaji. Anak kita mengaji ada biasa, karena memang begitu, suaranya memang bagus, maka tidak akan mungkin dia ini, karena memang kemampuan dia. Tidak ada sedikit pun 1% pun tidak ada niat-niat ingin dipuji orang, ingin didengar, kemudian orang itu dia berharap dipuji dengan bacaannya yang sangat merdu. Nah, kemudian turun, selesai dia mengaji, turun misalnya perempuan akhwat sampai ke ibu-ibu di sekitarnya, Masya Allah bagus sekali ngaji tanah. Itu kan wajar Bapak Ibu sekalian ya, suka kita memuji anak kita, Masya Allah bagus sekali nah, berapa juzmi di hafalan tak, dan seterusnya. Kira-kira anak kita muncul nggak rasa senang, bangga sedikit, senang dengan pujian itu? Nah apakah itu termasuk riya? Itu tidak termasuk riya ya. Nah ini perlu kita ketahui, riya itu yang mana? Yang dia hadirkan hatinya, niatnya sebelum melakukan amal ibadah itu, ingin dan berharap pujian dari orang sebelum dia beribadah. Baca Kak Quran, mudah-mudahan nanti ku perbagus bacaanku, mudah-mudahan napuji Kak mamaku, napuji Kak itu ustadku, mudah-mudahan nanti saya dengar ada yang memuji saya. Dia belum membaca Al-Quran sudah muncul pikiran itu. Ternyata betul setelah turun dipuji oleh orang, maka itu jatuh dalam riya. Tapi kalau tidak muncul itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada riya sampai dia selesai melakukan ibadah itu lalu betul dipuji, kata ulama kita itu menunjukkan amal ibadahnya itu sudah diterima oleh Allah. Dan pujian itu adalah balasan terbaiknya di dunia sebelum di akhirat. Justru itu adalah balasan yang baik ya. Jadi kalau kita merasa senang dengan pujian orang setelah selesai ibadah sholat kita, puasa kita, haji kita dan seterusnya, sedekah kita Bapak Ibu sekalian sudah selesai nih, kemudian kita dipuji oleh orang, maka itu tidak termasuk riya ya, tidak termasuk riya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Amalan itu sudah dicatat. Ketika sudah dicatat, maka itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ada pertanyaan atau kita selesai Bapak Ibu sekalian? Silakan. Iya, mungkin karena sudah masuk ya. Iya, silakan. Silakan bagi yang mau bertanya.
Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Ustaz yang bertanya. Iya, betul. Apa bedanya sum'ah dengan riya? Iya. Saya mau menanya Ustaz. Oh iya. Saya ada dua pertanyaan Ustaz. Iya. Berkaitan dengan penyampaian yang terakhir tadi bahwa ketika kita sudah melaksanakan ibadah Iya. dan pada saat ini memulai ibadah itu tidak ada sama sekali mengharapkan pujian atau balasan dari manusia atau makhluk, maka itu sudah selesai Ustaz. Tapi saya pernah mendengarkan juga pernyataan, saya lupa sumbernya Ustaz, bahwa salah satu bahaya dia itu adalah terkadang ibadah itu sudah dilakukan 20 tahun yang lalu, tapi riaknya baru muncul saat ini. Jadi misalnya dia sudah rutin sholat tahajud selama 20 tahun, terus pas terakhir saya itu rutin ke sholat tahajud, alhamdulillah, tapi di dalam hatinya itu mengharapkan pujian dari manusia. Atau misalnya dia sudah lama jadi pengurus masjid, puluhan tahun, terus bilang seandainya saya dulu yang urus di masjid tidak begini, itu mungkin itu bisa apakah termasuk dia? Padahal dia menginginkan pujian dari manusia pada saat mengucapkan itu. Terus yang kedua Ustaz, apa perbedaan antara dia dengan ujub Ustaz? Karena terkadang dua hal ini kadang digandengkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi, ya, kasus yang saya sebutkan tadi, yang contoh yang saya kasih itu berbeda dengan yang ditanyakan, ya. Kalau yang ditanyakan tadi itu dia yang mengungkit siapa dirinya, ya. Sedangkan tadi itu dia merasa senang dengan pujian orang. Yang 20 tahun yang lalu sekiranya dia tidak mengungkit siapa dirinya, waktu itu dia pernah sholat tahajud, kemudian dia Masya Allah, kemudian hadir dalam hatinya dari apa yang dia sampaikan pada saat ini, harapannya supaya dipuji oleh orang, maka itu hal yang baru lagi. Itu hal yang baru. Maka dia di sana 20 tahun yang lalu waktu dia beramal soleh, dia sudah tercatat dengan amal soleh. Pada hari ini dia berdosa dengan riya yang baru. Iya, dia berdosa pada hari ini. Maka tidak akan terhapus dengan amalannya yang sudah tercatat hanya karena hari ini dia riya. Maka ini amalan yang baru dengan menceritakan, ini namanya sum'ah. Dia menceritakan kebaikan-kebaikannya dengan harapan ingin dipuji oleh orang. Kemudian yang kedua tadi ujub dengan apa tadi? Riya, itu hampir hal yang sama semua. Persamaannya adalah sama-sama mengharapkan pujian dari orang. Ya, bedanya kalau ujub itu adalah membanggakan diri. Ya, membanggakan diri. Kalau riya sekedar ingin dilihat amalannya, bahwa dia melakukan, bahwa dia sholat, bahwa dia berpuasa, bahwa dia Masya Allah orang soleh. Tapi ujub itu adalah mengangkat dirinya. Kemudian dari sifat itu ingin mengangkat dirinya, membanggakan dirinya, mengharapkan pujian bahwa dia adalah ternyata Masya Allah lebih daripada yang saya pikirkan. Nah, itu sama sebenarnya. Persamaannya adalah sama-sama ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu di dalam banyak dalil itu biasanya hanya disebutkan riya, tapi itu penjelasannya masuk semua. Riya ingin dilihat, ingin didengar, ingin dibangga-banggakan oleh orang. Ketiga-tiganya adalah mendapatkan pujian dari orang lain, mencari ridho dari orang lain. Nah, saya kira demikian. Tadi saya mau lanjut. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya tadi ini apa yang harus dilakukan? Kedua daripada mengawasi pria ini. Kemudian yang kedua, kenapa
untuk bagaimana kita mempersiapkan kamu di kampung, yaitu bagaimana kita bisa ikhlas. Jadi berbeda pada saat kita berniat, pada saat kita melakukan perkara tersebut, ada setelah perkara tersebut kita periksa terus, agar kita terhindar daripada sebagai kesalahan. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang pertama adalah apa yang kita lakukan agar supaya kita terhindar dari sifat ria ini. Yang pertama adalah bentengi diri kita dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian, yang lepas atau yang paling banyak jatuh dalam perbuatan ria ini adalah adamul ilmi, karena kurangnya ilmu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang Masya Allah rutin di mana ada pengajian ustadznya, kemudian diikuti taklimnya, semakin bertambah ilmunya, dia akan semakin tawadhu, dia semakin khusyuk, dan semakin banyak ilmunya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya ditinggalkan, sehingga dia riya pun dia akan dapatkan di sana bahwa ini adalah pekerjaan yang harus saya jauhi. Makanya saya katakan tadi bahwa ada orang yang jatuh dalam riya, dia tidak tahu dirinya jatuh dalam riya. Kenapa? Karena tidak adanya pengetahuan tentang ilmu ini, tentang riya. Nah, maka yang pertama adalah bentengi diri kita dengan riya, dengan ilmu. Kenapa riya lah? Jadi bentengi diri kita dengan ilmu. Yang kedua adalah bentengi dengan peningkatan ketakwaan. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketakwaan itu kata ulama kita fi'lu ma amarallahu wa ijtinabu ma nahallahu anhu. Artinya adalah banyak berusaha Bapak Ibu sekalian melakukan amal ibadah yang ketika kita sendirian. Termasuk di dalamnya sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran ketika sendirian. Semua Bapak Ibu sekalian praktek-praktek yang seperti itu akan menghindarkan kita dari riya. Karena sifatnya orang yang riya itu saya sudah sebutkan tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu malas beribadah ketika sendirian, kemudian semangat beribadah, rajin beribadah ketika di hadapan orang, kemudian bertambah ibadahnya ketika dipuji, dan berkurang ibadahnya ketika dicela. Kita ketahui ilmunya tersebut, maka kita hindari. Pertama yang saya lakukan, saya bentengi adalah saya perbanyak beribadah, yang dimana ibadah itu saya kerjakan sendiri. Kan kalau sholat berjamaah harusnya di masjid pasti kita banyak, Pak. Nah, apa itu ibadah sholat yang sendiri? Sholat tahajud, sholat duha. Ibadah yang sendiri, baca Al-Quran ketika kita sendiri, berzikir, berdoa ketika kita sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan latihan-latihan yang seperti itu, nanti akan kelihatan tidak ada bedanya sama sekali ketika kita sendiri maupun ketika kita banyak, karena kita sudah mempunyai karakter itu kebiasaan kita, bukan hal yang dibuat-buat. Orang yang riya itu, saya katakan tadi, amalannya itu asal-asalan. Kenapa? Karena dia kerjakan ketika dia banyak, tetapi ketika dia sendiri tidak mengerjakan. Maka itu yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa Bapak Ibu sekalian. Ini ada hadis Nabi SAW mengatakan, ketika ada sahabat yang bertanya, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min daibin namli ya Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan bahwa riya itu adalah lebih lebih tersembunyi daripada sentakan kaki semut, kata Nabi. Jadi kata Nabi SAW, ya Yohanes, ittaqu hadzal syirk. Ini maksudnya adalah riya. Jauhilah riya, yaitu syirik kecil. Fa innahu akhfa min daibin namal. Karena riya, yaitu syirik kecil riya ini adalah lebih tersembunyi daripada sentakan kaki semut. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah dengar sentakan kaki semut? Riya itu lebih tersembunyi lagi, lebih halus dari itu. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min daibin namal ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa menjauhi sedangkan sehalus itu riya?
syirik kecil itu. Maka kata Rasulullah SAW, perbanyaklah mengucapkan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Kata Nabi SAW, banyaklah berdoa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampunan darimu dari apa yang kami ketahui. Nah, banyak berdoa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kiat agar supaya amalan kita ikhlas dari awal sampai selesai dan setelah kita beribadah. Sebenarnya sama dengan tadi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah banyak kita menuntut ilmu. Yang kedua adalah tingkatkan ketakwaan kita. Yang ketiga juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin jauh dari riya, maka kita akan sudah masuk ke dalam ikhlas. Ya, ketika kita mencari amalan supaya saya ikhlas, maka itu sudah amalan jauh dari riya. Jadi amalan yang sama Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan agar supaya setiap amalan kita ikhlas, terjaga jauh daripada riya, maka itu yang saya sebutkan tadi. Ya, tuntut ilmu sebaik-baiknya, jaga ketakwaan kita dan istiqomah walaupun sedikit, tapi rutin kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita banyak berdoa untuk dijauhkan daripada kesyirikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu dengan keikhlasan. Saya tutup mungkin kalau masih ada Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengatakan innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang selalu merasa cukup dan yang merahasiakan ibadahnya. Jadi ibadah kita Bapak Ibu sekalian tidak usah dipamerkan. Pernah ada yang bertanya, bagaimana hukumnya memamerkan amal ibadah kita? Maka itu masuk dalam riya. Ya, memamerkan amal ibadah kita itu masuk dalam riya dan sum'ah. Maka Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang selalu merasa cukup dan merahasiakan ibadahnya. Jangan dipamer-pamerkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas melakukan ibadah kita, ya, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan daripada kesyirikan dan riya yang disebut oleh Nabi sebagai syirik kecil. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yazid. Semoga bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena dosa yang kita lakukan tidak akan ditanggung oleh orang lain, dan amal kebaikan untuk kita tidak akan dikerjakan orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.